Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Okta Fitriani dari Prodi Akuntansi NPM 23412022. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen keuangan. Manajemen adalah ilmu dan seni merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan semua sumber daya organisasi untuk mencapai berbagai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen keuangan yaitu yang pertama, perencanaan atau planning. Ini adalah langkah awal di mana tujuan organisasi ditetapkan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya yang direncanakan. Perencanaan mencakup analisis situasi, penetapan sasaran, dan pengembangan strategi. Kemudian yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pada tahap ini, sumber daya manusia, finansial, material diorganisasikan untuk melaksanakan rencana yang telah disusun. Ini melibatkan penentuan struktur organisasi, pembagian tugas, penetapan hubungan antar bagian. Kemudian yang ketiga yaitu pengarahan atau leading. Fungsi ini berkaitan dengan memotivasi dan memimpin anggota tim untuk bekerja sama mencapai tujuan. Ini melibatkan komunikasi yang efektif, pengembangan tim, dan kepemimpinan yang inspiratif. Yang keempat yaitu pengendalian atau controlling. Fungsi ini mencakup pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi dalam mencapai tujuan. Jika ada deviasi dari rencana tindakan, korektif diambil untuk memastikan tujuan tetap tercapai. Kemudian definisi keuangan adalah disiplin yang berkaitan dengan pengelolaan uang dan aset, melibatkan kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, investasi, dan pengawasan terhadap sumber daya keuangan. Kemudian manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pemantauan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan manajemen keuangan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham, tetapi juga mencakup pengelolaan risiko dan penggunaan sumber daya secara efisien. Konsep dasar dalam manajemen keuangan yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi pendanaan atau financing. Yang kedua, fungsi investasi atau investment. Yang ketiga, fungsi pembagian laba atau dividen policy. Kemudian asas pembelanjaan yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, asas likuiditas adalah prinsip yang menekankan pentingnya kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka pendek. Kemudian yang kedua yaitu asas solvabilitas adalah prinsip yang berkaitan dengan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka panjang. Kemudian yang ketiga yaitu asas rentabilitas, merujuk pada kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuangan dari kegiatan operasionalnya. Kemudian yang keempat, asas kekuasaan merujuk pada prinsip yang berkaitan dengan kekuasaan kontrol dan pengaruh dalam suatu organisasi, terutama dalam konteks pengambilan keputusan keuangan. Jenis-jenis pembelanjaan yaitu yang pertama berdasarkan aktivitas. Yang pertama pembelanjaan aktif yaitu aktivitas yang menginvestasikan dana. Pembelanjaan pasif yaitu aktivitas memperoleh dana. Berdasarkan sumber dana, yang pertama pembelanjaan internal. Sumber dana berasal dari dalam perusahaan. Yang kedua pembelanjaan eksternal, sumber dananya berasal dari luar perusahaan. Kemudian itu tadi dari video saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.